الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dalam keadaan apapun jua, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kita tertimpa masalah musibah ataupun diberikan kelapangan kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, apapun keadaan yang kita rasakan, marilah tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak sesuatu yang tidak kita sukai dan tidak kita inginkan, bagi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang baik untuk diri kita. Bahkan banyak sesuatu yang kita sukai dan kita inginkan, tapi Allah tidak ridha dan Allah tidak kehendaki itu untuk kita. Maka dari itu kita tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun juga. Karena kesyukuran itu kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi jalan Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang lebih banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la zidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka niscaya sungguh aku akan tambah nikmat itu. Hadirin rahmati Allah sekalian, sebaliknya ketika kita lalai dan lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan kepada kita. Maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Kalau kita kufuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Ancaman ini bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada makhluk dan kita semuanya. Akan tetapi sebaliknya, bahwa ancaman yang keras ini dengan menggunakan lafaz takkid, inna azabi lasyadid. Dua lafaz takkid digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dan kemudian perkataan lasyadid yang bersambung dengan perkataan syadid. Ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menginginkan kita semuanya jangan sampai mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita lalai, disebabkan tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya orang yang diberikan kelapangan mudah baginya bersyukur. Belum tentu, hadirin rahmati Allah sekalian. Bahkan terkadang itu adalah merupakan cobaan yang terberat bagi kita. Bagaimana kita gunakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman taqwa, dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar kelak. Amin rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia kali ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 sebagaimana yang khatib baca tadi di awal. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada segolongan umat manusia ini, man yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain daripada Allah andada, yaitu ashab, orang-orang yang ia dekati, sesuatu yang dia cintai, yuhibbunahu, ia cinta kepadanya, kahubbillah, seperti mana layaknya seharusnya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, akan tetapi orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sebagian manusia ini ada orang beriman. Ciri-ciri orang beriman adalah asyaddu hubban lillah. Mereka meletakkan kecintaan yang Allah anugerahkan kepada mereka di sisi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan, dihiaskan kepada sesuatu dunia berbagai macam sebagai hiasan dunia ini agar berwarna, bervariasi, berdinamika. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Memanglah kecintaan itu Allah anugerahkan kepada kita manusia ini. Kecintaan kita kepada wanita-wanita, kepada istri kita, wal banin, kepada anak-anak kita, kepada harta-harta yang kita upayakan, kita dapatkan dan kita kumpulkan, kita jaga, kita pelihara. Hewan-hewan ternak kita, kemudian tunggangan-tunggangan kita seperti kendaraan dan sebagainya. Seluruh itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hiasan dunia dalam kehidupan kita ini, agar kita hidup dalam keadaan yang berdinamika. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah merupakan kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat kembali. Hadirin mati Allah sekalian, paling tidak bagi seorang beriman ada beberapa ciri dikatakan sebagai orang yang mencintai. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kecintaan yang paling tinggi itu adalah kecintaan kita apapun kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri orang yang mencintai dan cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kasratuz zikr, memperbanyak zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam hatinya, selalu dalam fikirannya, selalu dalam gerak-geriknya, selalu dalam pertimbangan dalam memutuskan segala sesuatu dalam kehidupannya. Apakah Allah ridha dengan apa yang aku lakukan? Bagaimana pandangan agama yang terhadap apa yang kita lakukan? Maka kemudian orientasi ini akan menjadikan seseorang itu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada zikir yang kita pahami, zikir dengan melantunkan dengan lisan kita, dalam fikir kita dan dalam hati kita, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, sebagaimana merumuskan al-iman at-tasdiq bil qalb, al-iqrar bil lisan wal a'mal bil jawarih. Maka kemudian az-zikru juga demikian halnya. Zikir dalam lisan kita, zikir dalam hati kita, zikir dalam perangai dan perilaku kita. Maka orang-orang beriman menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertimbangan apapun dalam memberikan keputusan dan ketetapan dalam kehidupannya. Apakah Allah ridha? Karena Allah melihat, Allah mendengar, dan segala apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah sekalian. Yang kedua yang menjadi ciri orang mencintai Allah Subhanahu wa taala
selalu merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya, ciri-ciri orang khusyuk adalah di antaranya adalah bahwa dikatakan Allah Subhanahu wa taala khusyuk ini adalah sesuatu yang berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketika kita berada dalam sebuah masalah, maka minta tolonglah kita melalui salat dan kemudian dengan kesabaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabirah. Maka dua perkara ini adalah sesuatu yang sangat berat. Illa 'alal khashi'in. Siapakah orang-orang yang khashi'in? Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwa dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala selalu akan merindukan apa yang dirindui akan berjumpa dengannya. Dalam kehidupan kita demikian juga. Selalu kita merindukan sesuatu yang kita cintai dan kemudian kita berjumpa, maka terbalaslah kerinduan itu dengan pertemuan itu. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam diri kita demikian, tandanya kita menginginkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang disediakan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kerisauan salah seorang sahabat yang ketika itu Nabi melihat wajahnya dalam keadaan muram, dalam keadaan kusut, dalam keadaan khawatir. Kemudian Nabi menyapanya, "Apa gerangan wahai sahabatku?" Maka kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Rasulullah, kami muram, kami khawatir ya Rasul. Sehari-hari kami bersamamu ya Rasulullah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan peperangan kami bersamamu ya Rasulullah. Itu di dunia ya Rasul. Apakah kami nanti juga akan bersamamu di akhirat? Karena kami tahu engkau adalah orang yang maksum, engkau dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami, apa jaminannya ya Rasulullah?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabbah." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadirin rahmati Allah sekalian, dua hal ini menjadi ciri orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada sifat al-khauf war raja dalam diri seseorang. Al-khauf artinya takut, khawatir. Yang kedua adalah ar-raja, adalah berharap. Takut kalau apa yang kita lakukan ini Allah tidak ridha. Apa yang kita lakukan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ar-raja adalah pengharapan, mengharap balasan dari apa yang kita lakukan. Kita berharap Allah terima, Allah kabulkan permohonan kita. Kita khawatir akan ditolak dan kita khawatir pula Allah tidak menerima apa yang telah kita lakukan. Hadirin rahmati Allah sekalian, sehingga ketika muncul ketiga hal ini sifat dalam diri kita akan memunculkan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menginginkan berjumpa dengan Allah, kalau hari-hari kita berfikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memunculkan rasa ketaatan, ketakwaan kita dalam diri. Mudah-mudahan hadirin rahmati Allah sekalian, perasaan ini selalu kita asah agar kemudian hati-hati kita menjadi terang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dua anugerah dalam diri kita ini, ada peperangan yang harus kita hadapi. Peperangan tarik-menarik antara al-haq dan batil dalam diri kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan ke dalam diri kita sifat fujur, sifat kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan perbuatan takwa. Fa qad khaba man dasaha. Sungguh sangat rugi orang-orang yang telah merusakkan nurani dan kefitrahan keimanannya. Dan kemudian orang-orang yang menyucikan dirinya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Dia sungguh termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mentazkiyah diri kita agar diri ini, jasad ini selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah sampai akhir hayat kita. Demikian hadirin rahmati Allah sekalian khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dan kita dapat mengamalkannya insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasami'un alim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usiikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.